Jadi bulan Juli tahun 42 Bung Karno bebas. Pertama kali pidato Bung Karno di depan orang banyak, depan ribuan orang. Depan ribuan orang. Di mana? Di Masjid Kuitang waktu Isra wal Mi'raj. Ini ada di koran Asia Raya, boleh dicari di Perpustakaan Nasional. Ini sayangnya di buku-buku sejarah nggak pernah dicatat. Nama Masjid Kuitang nggak dicatat, nama Habib Ali Kuitang nggak dimasukin, nggak tahu kenapa. Iya, boleh periksa tuh. Kalau nggak salah namanya buku Soekarno di bawah bendera Jepang dari sejarawan Peter Kasenda. Ada dimuat, tapi nggak disebutin. Masjid Kuitang nggak disebutin, Habib Ali Kuitang nggak disebutin. Walhal Bung Karno itu pertama kali pidato di depan orang banyak tahun 42 di Masjid Kuitang. Siapa yang undang? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Lalu Habib Ali ini dulu khutbah Jumat di Betawi pakai bahasa Arab. Ada tuh khutbah Jumatnya Habib Syekh Bafaki Boto Putih. Orang Betawi nggak ketinggalan itu tuh. Kalau pakai bahasa Melayu batal. Tapi lantaran ada Bung Karno, ada tokoh-tokoh nasional yang kemerdekaan ini sedang diperjuangkan, sampai Habib Ali diusulin jadi bahasa Melayu. Bayangin, ulama zaman dulu takut sama Habib Ali. Jadi Habib Ali usulin melalui Majelis Islam ala Indonesia. Tuh, ini sejarah nih, Majelis Islam ala Indonesia. Diajuin ke pemerintah namanya Dai Nippon, akhirnya disetujuin pakai bahasa Melayu. Akhirnya utusan-utusan Dai Nippon yang Jepang Islam nggak lagi naik mimbar. Yang naik mimbar tuh waktu Kiai Mas Mansur dari Surabaya, Bung Hatta naik mimbar, ya Bung Karno naik mimbar. Berkat siapa? Berkat Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi. Hari ini tanggal 16. Nah, 16 Agustus ini ada semacam drama terjadi. Drama dalam arti kata para pemimpin kita setelah Jepang kalah dan Bung Karno, Bung Hatta, Pak Rajiman itu dipanggil ke Dalat, ke Saigon, dan di sana diberitahu bahwa panitia persiapan kemerdekaan dibentuk dan itu diserahkan kepada Soekarno sebagai ketua dan Bung Hatta sebagai wakil ketua. Gitu. Nah, tanggal 15 itu kan Jepang menyerah, didengar oleh Syahrir. Nah, Syahrir mempunyai pendapat yang berbeda, dalam arti bahwa Syahrir kan anti Jepang. Jadi dia bilang sama Bung Hatta, tolong sampaikan kepada Bung Karno agar supaya Bung Karno sendiri saja yang mengucapkan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia lewat radio. Nah, tapi Bung Hatta sudah berpikir pasti Bung Karno tidak mau. Tapi akhirnya Syahrir mendesak dan minta bertemu. Mereka datang ke rumahnya Bung Karno, Syahrir dan Bung Hatta. Nah, tadinya Bung Hatta agak ragu juga apakah Soekarno mau menerima mereka, tapi akhirnya Soekarno menerima. Dalam buku ini diceritakan bahwa ketika sampai di rumahnya Soekarno, maka mereka bertiga duduk di sebuah meja kecil, mereka bertiga. Nah, Bung Karno bertanya kepada mereka, Anda datang ke sini mau menyampaikan apa? Nah, lalu Bung Hatta serahkan kepada Syahrir. Syahrir yang mengatakan bahwa sebaiknya karena Jepang sudah kalah dan sudah menyerah, maka sebaiknya Bung Karno saja yang mengucapkan proklamasi kemerdekaan lewat radio secara pribadi, jadi atas nama rakyat tapi dia sendiri. Nah, Bung Karno
ya tidak mau karena dia kan sudah diangkat sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Hatta sebagai wakilnya. Nah, menurut Hatta, antara mereka, terutama antara Sahir dengan Bung Karno, istilah digunakan Bung Hatta di sini hebat juga. Kami bertengkar. Setelah beberapa lama bertengkar, akhirnya tidak ada kesepakatan. Bung Karno tetap bertahan, dan panitia yang berhak menyampaikan kemerdekaan Indonesia adalah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Mulailah di situ sebenarnya persoalan perbedaan di antara para pemimpin kita. Nah, rupanya para pemuda-pemuda yang mendukung Sahir itu mau melakukan semacam paksaan gitu, tanda kutip. Apa yang terjadi? Kalau menurut Bung Hatta di sini, ketika kan waktu itu Ramadan, dia sedang bangun makan sahur, datang Sukarni minta supaya ke rumahnya Bung Karno. Nah, Bung Karno karena alasannya karena Bung Karno tidak mau mengucapkan proklamasi sendiri lewat radio, maka rencananya pemuda akan melakukan demonstrasi besar-besaran yang jumlahnya demonstran mungkin dikatakan di sini 15.000 pemuda akan melakukan. Tapi, nah inilah setelah setelah Bung Hatta ke rumahnya Bung Karno, maka akhirnya mereka diculik. Kalau Bung Hatta menggunakan istilah diculik, kalau Sukarni tidak mau menggunakan. Alasan Sukarni, kami tidak mau menculik, kami mau menyelamatkan Bung Karno dan Bung Hatta, karena jangan sampai nanti kalau pemuda demonstrasi 15.000 yang menjadi sasaran tembak adalah Soekarno dan Hatta, maka kami menyingkirkan keluar kota gitu. Nah, dibawalah mereka ke sana. Nah, sampai di sana ya dia tinggal di rumah yang punya Cina dan keluarganya masih hidup di Kerawang itu. Nah, di Rengas Dengklok masih. Tapi yang punya rumah udah meninggal, yang hidup masih anaknya kalau nggak salah. Pernah di koran. Nah, di sana jadi Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur diculik. Nah, malah di sini lucu juga diceritakan Bung Hatta kan menggendong Guntur kencing. Jadi ada hal-hal semacam kelucuan tertentu. Nah, lalu kemudian setelah mereka sampai di Rengas Dengklok, mereka di rumah Cina itu asrama peta. Di situ ada, rupanya di situ sudah ada Latif Hendra dan seterusnya. Jadi sudah diculik ke Rengas Dengklok, disuruh nunggu. Nah, lalu ada waktu Bung Karno dan Bung Hatta masuk di rumah itu, ada penjaga, ya, orang peta. Lalu menunggu beberapa lama, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, lalu si penjaga ini oleh Bung Hatta diminta datang ke Sukarni memberitahu kapan, apakah sudah terjadi. Belum terjadi. Tapi singkat kata, setelah terjadi itu, Subarjo rupanya di Jakarta tahu bahwa dia Bung Karno dan Bung Hatta ada di Rengas Dengklok, lalu dia pulang. Nah, antara Subarjo dan Maeda rupanya ada kontak hubungan, sama-sama sosialis rupanya. Rupanya Maeda ini juga pernah saya dengar waktu saya di Jepang, ada seorang yang cerita bahwa Maeda itu memang sosialis dan memang condong kepada kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu Subarjo datang, lalu kemudian selesai. Jadi mereka diculik itu hanya beberapa jam. Sudah itu pulang langsung ke rumahnya Maeda. Nah, ada sekian banyak orang ngumpul. Maka setelah itu Bung Karno mengajak Bung Hatta untuk duduk.
dan membuat proklamasi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sudah lihat semua untuk pemirsa, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Tayangan tadi adalah penjelasan dari beliau, seorang sejarawan yang istimewa, dan beliau sangat menguasainya. Dan yang tadi mengaku-ngaku atas pembelokan sejarah bangsa Indonesia ini. Tentunya masih banyak saksi untuk kisah Nusantara ini. Sahabat-sahabatku, itulah pembeberan, itulah penjelasan dari beliau, seorang sejarawan yang sangat cerdas dan sangat menguasai dalam bidang sejarawan. Demikian, ini akan menjadi manfaat sejarah untuk kita bagi anak bangsa Nusantara Republik Indonesia. Kita wajib untuk menjaga, merawat peninggalan sejarah, peninggalan nenek moyang, peninggalan para leluhur-leluhur kita, peninggalan para pejuang NKRI. Terima kasih, semoga menjadi manfaat untuk kita semua penjelasan yang saya tayangkan, dan ini sangat-sangat penting. NKRI harga mati.